Tuhan. Ya. Nah, untuk bisa melangkah menjadi makin hari makin serupa dengan Kristus, mari kita koreksi kebiasaan kita. Karena kebiasaan itu awalnya kita membentuk, tapi lama-lama kebiasaan itu membentuk karakter kita, ya. Jadi mari kita waspada dengan kebiasaan kita, ya. Pada pagi hari ini kita akan periksa firman Tuhan tentang kebiasaan, ya. Kita baca dari 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama dan kita membaca ayat ini bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 33. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Silakan duduk. Jadi kebiasaan itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Kadang-kadang ada orang sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak baik, untuk dirubah itu susah, ya. Dan pergaulan itu menentukan. Ketika kita sudah punya kebiasaan baik, kemudian kita kumpul bersama-sama dengan orang-orang yang tidak baik, itu bisa menginspirasi, mengubah kebiasaan baik itu menjadi kebiasaan yang buruk, ya. Jadi jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi misalnya ketika kita sudah terbiasa sejak kecil berdisiplin, ya, dididik sama orang tuanya, ayo bangun pagi dan lain sebagainya. Mungkin ketika masih bayi sampai umur 5 tahun mereka masih enak-enak bangun siang, kemudian diajar untuk sekolah, ya. Diajar untuk sekolah supaya dia bisa punya kedisiplinan waktu. Bangun pagi, mandi, berangkat sekolah dengan disiplin. Tapi ketika anak ini bermalas-malasan, sudah terbiasa dan kita membiarkan, bahkan anak ini melihat, kok itu enak ya, kalau nggak sekolah kok enak ya. Nah akhirnya jekot, tahu jekot ya, ngambek, nggak mau sekolah. Kita biarkan, apa jadinya nanti, ya. Jadi pergaulan itu bisa merusak kebiasaan baik, dan kebiasaan baik itu bisa rusak. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ada kata-kata bijak dari John Kevin Maxwell. Ini seorang penulis buku, seorang motivator, juga seorang pendeta. Dia mengatakan, ya sudah ditampilin ya, semua orang yang telah sukses pada dasarnya telah membentuk kebiasaan mengerjakan hal-hal yang tidak disukai dan tidak dikerjakan oleh para pecundang. Jadi orang yang sukses itu biasa melakukan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh pecundang. Pecundang itu apa sih? Pecundang itu menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan orang yang melakukan kecurangan demi mencapai tujuannya. Misalnya bermalas-malasan, ya, kumpul dengan temannya, yang lain kerja, aku sing penting kelihatan kerja, ya, ambil kerja yang ringan-ringan, yang berat-berat enggak, gitu ya. Nah, jadi orang yang bisa sukses itu tidak melakukan apa yang tidak dilakukan oleh pecundang. Ambil untungnya sendiri, ya, nggak peduli orang lain, yang penting aku untung. Jadi kalau kita mau sukses, kita mesti disiplin dengan waktu, membiasakan diri dengan pendisiplinan itu, ya. Kita tidak melakukan hal-hal yang semau gue. Seperti kita mendidik anak-anak, awalnya sekolah TK mungkin PAUD dulu seminggu 3 kali, kegiatannya cuma bermain, makan bersama. Meningkat kelas 1 ada pelajaran, kelas 2 lebih berat, kelas 3 lebih berat, itu didisiplin. Haleluya. Jadi saudaraku, kebiasaan itu akan membentuk. Ya, yang kedua dikatakan, apa yang dikatakan oleh John Kevin Maxwell ini, pertama-tama kita bentuk kebiasaan-kebiasaan. Pertama-tama kita bentuk kebiasaan-kebiasaan. Kemudian kebiasaan-kebiasaan itu akan membentuk kita, membentuk karakter kita, gitu loh ya. Jadi mari kita belajar mencermati, apa sih kebiasaan saya.
Sudah terbiasa bangun pagi enggak berdoa, enggak menghadap hadirat Tuhan. Kemudian kita kerja apa saja yang harus kita kerjakan. Atau mungkin sudah terbiasa, sudahlah aku tak tidur dulu. Kan ada anakku, ada mantuku yang bekerja gitu ya. Enggak mau bangun misalnya. Itu kebiasaan kalau berlanjut akan membentuk karakter kita apa? Malas. Akan terbentuk. Awalnya kita membuat kebiasaan-kebiasaan, tapi kalau itu berlanjut, kebiasaan itu akan membentuk kita. Jadi mari kita mau belajar ya, supaya ketika kita mau hidup serupa dengan Kristus, kita mau perhatikan kebiasaan kita. Yang ketiga, apa yang dikatakan oleh John Maxwell? Saya hanya mengambil hal-hal sebagian saja. Ya, Anda tidak akan pernah mengubah hidup Anda sampai Anda mengubah sesuatu yang Anda lakukan setiap hari. Anda tidak akan pernah mengubah hidup Anda sampai Anda mengubah sesuatu yang Anda lakukan setiap hari, yaitu kebiasaan. Rahasia kesuksesan ditemukan dalam rutinitas harian Anda. Jadi ketika kita nggak mau mengubah kebiasaan yang buruk itu, kita nggak akan sukses. Anda tidak akan pernah mengubah hidup kalau kita nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Kebiasaan bermalas-malasan itu. Sudah nyaman dengan suasana yang seperti itu ya. Saya masuk dalam sebuah rumah kecil ya. Nggak terlalu indah, maksudnya bangunannya nggak begitu mewah, tapi bersih. Bersih. Tertata rapi, nggak ada debu ya. Dan nyaman masuk di situ. Ada juga bangunannya bagus, tapi berantakan setengah mati. Ini kalau ditata sebetulnya enak ini tempat ini ya. Bangunannya permanen. Lain dengan rumah yang pertama tadi, tanahnya lantainya masih tanah, tapi bersih. Tempat duduknya rapi walaupun sederhana, bukan sofa. Tapi begitu masuk ada bangunan yang permanen, berantakan pol. Saudara sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Tapi ketika kita mau berangkat, aku mau bangkit, aku mau bersihkan. Aku mau berubah, membiasakan diri untuk membersihkan, bangun untuk melakukan sesuatu. Dan itu akan mengubah, membiasakan diri untuk hal-hal yang baik. Nah, mari kita mau mengoreksi kebiasaan-kebiasaan kita setiap hari ya. Tanpa kita menyadari ketika kebiasaan buruk itu sudah melekat dalam kehidupan kita, susah untuk diubah. Sebab itu perlu kita datang ke hadirat Tuhan untuk mengoreksi. Tuhan, ini aku, selidik aku, beritahu aku hal-hal yang Engkau tidak suka. Dan kita mau koreksi kebiasaan-kebiasaan kita ya. Apakah kebiasaan itu akan membawa kita untuk melangkah lebih hari, lebih akan menjadi serupa dengan Kristus, atau makin menjauh dengan Tuhan ya. Sudah terbiasa seperti ini, udahlah, kalau mau bangun lagi ya, kalau mau melakukan sesuatu, aku nggak biasa ya, nggak biasa baca Alkitab, ya sudahlah, nggak biasa, abot rasanya. Tapi mulailah mengubah ya. Nanti kita periksa bagaimana bisa mengubah kebiasaan buruk itu ya. Kita melihat ada kebiasaan-kebiasaan buruk, dan ketika itu melekat, itu bagaikan pakaian yang melekat dalam tubuh kita. Bahkan bagaikan corak belangnya dari binatang. Misalnya zebra itu punya corak seperti itu dan susah untuk diubahkan ya. Kita baca Yeremia 13 ayat 23. Yeremia 13 ayat 23. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu tidak dapat berubah baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Iya. Ayat itu berkata, masakan kamu bisa berbuat baik, hei kamu yang sudah membiasakan diri untuk berbuat jahat. Sebuah pertanyaan dari Tuhan.
Ketika orang-orang Israel mereka melakukan hal-hal yang jahat, dan itu sudah disampaikan oleh nabi-nabinya termasuk Yeremia, menyampaikan awas, kalau kamu tidak bertobat kamu akan mendapat penghukuman. Dan sampai ayat itu mengatakan, dapatkah apa itu macan apa ya? Ya. Nah. Ayat yang ke-23. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Sudah jadi pakaiannya. Masakan kamu dapat berbuat baik? Hei orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat. Sudah terbiasa curang? Sudah terbiasa bekerja tidak jujur? Sudah terbiasa berkata bohong? Akan membentuk sebuah karakter pembohong. Dan kata-katanya susah untuk dipercaya. Ini kebiasaan buruk. Walaupun sudah diberitahu awas, kalau kamu melakukan itu terus berbuat jahat. Waktu itu orang-orang Israel sudah berbuat menyembah berhala. Bahkan orang-orang Israel tidak lagi berbuat baik. Mereka melakukan hal-hal yang jahat, ada penindasan, ada korupsi, ada hal-hal yang tidak baik. Orang-orang yang lemah menjadi sasaran untuk ditindas. Nah, Tuhan seolah-olah ini umatku seperti apa ini ya? Kok seperti ini kehidupannya? Dan nabi-nabinya diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan, kalau kamu tidak berubah, kamu akan mendapat hukuman. Sampai sedemikian pun sudah tahu hukuman itu mau datang, mereka tidak mau berubah. Haleluya. Mereka seperti macan tutul punya pakaian, seperti orang Ethiopia yang kulitnya hitam, tidak bisa berubah. Diumpamakan seperti itu. Mari Bapak Ibu, kebiasaan apa yang sudah kita lakukan? Kalau itu tidak membawa kita menjadi serupa dengan Kristus, kita mau mulai mengubah kebiasaan kita. Haleluya. Jangan terlalu nyaman dengan kebiasaanmu yang buruk. Puji Tuhan. 1 Timotius 5 ayat 13. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malasan, dan bukan hanya bermalas-malasan saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Ini orang-orang pengikut Tuhan yang biasa meleter, cerita ke sana kemari. Dia tidak memperhatikan hidup kekudusannya, tapi ceritanya, gosip itu menarik perhatiannya. Tapi persekutuan, hidup dalam doa, hidup menyembah Tuhan, gak tertarik. Sudah terbiasa. Dan kebiasaan ini akan membentuk hidupnya makin tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak tertarik dengan Tuhan, tidak tertarik dengan firman Tuhan. Ini kebiasaan, contoh kebiasaan-kebiasaan buruk. Tapi ada juga kebiasaan baik. Lukas 15 ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Ya. Perhatikan, para pemungut cukai biasa mendengar. Anehnya dari orang-orang Farisi, coba ayat 2 dibaca. Ayat 2. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lihat, orang Farisi, ahli Taurat, ngerti firman Tuhan. Ada pemungut-pemungut cukai mau mendengarkan Tuhan, mereka marah. Kok ini Yesus bisa kumpul dengan pendosa-pendosa yang mereka mau mendengar? Jadi saudaraku, kebiasaan baik dari pemungut cukai mendengar, memperhatikan, kok enak. Oh, ada satu wawasan baru, mendengar lagi, ada kerinduan mendengar lagi. Apakah kita juga menjadi seperti itu? Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Ketika kita punya kerinduan, Dia mau mengubah kehidupan kita. Asal kita mau berubah dari kebiasaan-kebiasaan kita yang
tidak mendukung kita untuk dekat dengan Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Lukas 22 ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju ke Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Seperti biasa Yesus ke Bukit Zaitun. Ada satu kebiasaan dari Tuhan ke Bukit Zaitun untuk apa? Berdoa. Dan kebiasaan ini saudaraku, ayo kita ikuti. Ya, jangan sampai kita nggak terbiasa untuk berdoa. Karena ada pepatah mengatakan doa itu nafas. Kalau nggak berdoa berarti nggak bernafas. Mungkin begitu ya. Nah, kalau kita nggak membiasakan diri berdoa, kita nggak bernafas. Banyak orang menilai orang Kristen itu doanya seminggu sekali. Image ini harus kita patahkan. Orang akan menilai di luar sana, oh enak ya jadi orang Kristen, doanya seminggu sekali. Dan pemahaman ini harus kita patahkan dengan kebiasaan kita. Ternyata orang Kristen itu doanya setiap saat. Ada doa pagi, ada doa malam, ya, ada persekutuan. Dan itu harus kita buktikan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kisah Rasul 17 ayat 2. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Seperti biasa Rasul Paulus masuk ke tempat ibadah 3 hari Sabat berturut-turut. Sekalipun di luar kota, dia terus mencari tempat ibadah. Sudah terbiasa. Kebiasaan baik tentu harus dipelihara. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mengubah kebiasaan buruk itu? Haleluya. Bagaimana bisa mengubah kebiasaan yang buruk yang tidak mendukung kita maju di dalam Tuhan? Yang pertama, kita baca Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya. Ini minta diselidik. Siapa yang perlu menyelidik kita, yang mengerti hati kita? Hanya Tuhanmu yang ada di dalammu. Tadi kita nyanyi, dia ada di dalamku, bergerak di hidup. Nah, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam kita, izinkan dia menyelidik kita. Selidiki aku dan ketahuilah jalanku apakah serong, apakah lurus. Kadang-kadang kita nggak sadar. Kebiasaan sudah ngomong meleter, ngomong yang nggak benar, ya. Bahkan pembicaraannya cenderung menghakimi orang lain. Oh, dia begini, dia begitu. Merasakan aku loh lebih baik. Seperti 1 Timotius 5 tadi. Kebiasaan sudah ngomong meleter ke sana kemari. Sudah terbiasa dengan perkataan itu. Nah ini loh, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan selidik aku. Ketahuilah apakah jalanku serong. Kalau orang sudah terbiasa dengan hal-hal yang buruk, mengatakan kebohongan, mengatakan orang lain yang tidak baik, sudah terbiasa dengan itu, kita gak sadar, kita merasa baik-baik saja. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan selidiklah. Ketahuilah apakah jalanku serong. Dan dari situ Roh Kudus akan bekerja. Selama ini mungkin Roh Kudus ada di dalam diri, hati saudara, pribadi lepas pribadi, tapi tidak diberi kesempatan untuk berbicara, untuk menunjukkan jalan yang benar. Jadi kita merasa aku sudah baik. Tapi coba datang di hadapan Tuhan, banyak hal. Dan kalau kita mau berubah, katakan kepada Tuhan, aku mau berubah. Kalau kebiasaanku ini buruk di matamu dan akan membentuk karakterku yang jelek, Tuhan ubahkan aku. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi bagaimana mengubah kebiasaan buruk menjadi baik? Minta diselidik atau sadari kebiasaan kita. Apa yang menjadi kebiasaan kita? Haleluya. Sudah terbiasa tidak peduli dengan orang lain. Sadari, aku kok begini ya? Aku
kok begini, aku kok nggak bisa melihat, kok orang lain bisa melihat, kok aku nggak bisa melihat. Kalau ada sesuatu yang harus ditolong, bisa jadi kan? Karena kalau sudah terbiasa mementingkan diri sendiri, ada orang di sebelahnya butuh ditolong, diem saja. Tapi kalau sudah terbiasa, Tuhan ubah, mulai melangkah, aku mau melihat, aku mau bergerak, mengubah kebiasaan yang jelek. Sadar kalau kebiasaannya buruk dan Roh Kudus akan memberi pencerahan. Yang kedua, Matius 11 ayat 29. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, ada semangat belajar. Dan belajar kepada siapa? Ayat itu berkata, pikulahku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Tuhan mau supaya kita belajar kepada Yesus. Haleluya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, ini loh yang harus kita pelajari. Biasanya orang merasa pandai gak mau belajar karena sudah merasa pandai. Aku sudah tahu, aku udah bisa gitu ya. Tapi ketika orang rendah hati, aku ingin terus belajar, ingin belajar. Dan tentu kita mesti mencari guru yang benar-benar bisa kita teladani. Dan Yesus berkata, belajarlah kepadaku untuk memikulku tanggung jawab. Kita mesti belajar kepada Yesus. Dia pernah menjadi manusia dan bertanggung jawab atas setiap tugas. Apa itu? Menanggung dosa manusia. Ketika dia menghadapi salib saat besok hari mendekat, dia harus menghapus dosa. Tuhan Yesus berkata, Bapa, aku takut. Kalau boleh engkau lalukan cawan ini. Ada ketakutan. Tapi dia tetap melangkah ke depan. Tidak meninggalkan tanggung jawabnya. Haleluya. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus itu orang benar. Dia Allah yang tidak pernah berdosa. Manusia satu-satunya yang tidak pernah berdosa, Yesus. Perbuatan, perkataannya benar. Apakah Tuhan Yesus tidak ada musuhnya? Gak ada musuhnya? Ada. Tuhan Yesus gak disalahpahami? Disalahpahami. Tuhan Yesus gak difitnah? Difitnah. Banyak orang mengolok, katanya Tuhan, kok bisa disalib? Tuhan kok kalah? Loh, saudaraku, ini Yesus. Makanya ketika ada orang menilai saudara, menilai saya, kita mau menghadap hadirat Tuhan. Ini aku Tuhan. Apapun penilaian orang, yang penting engkau yang harus menilai aku. Kalau aku ada jalan-jalan yang cerong, aku mau berubah menjadi lurus, ya. Tapi bukan berarti ketika ada orang mulai memberi masukan kepada kita, kita kemudian dablek, enggak juga. Perlu kita koreksi. Apa ya hidupku seperti apa yang dia katakan. Bisa jadi benar, ya. Jangan kesusu marah kalau ada orang mulai memberi tanggapan. Oh, kok begitu? Tante Nari kok begitu? Coba renungkan dulu. Benar salahnya. Kalau memang benar, Tuhan ini aku. Aku tidak bisa mengubah hidupku sendiri. Aku butuh pertolongan. Jadi langkah kedua untuk kita bisa berubah, saudaraku. Pertama menyelidiki, kedua mau belajar. Semangat untuk berubah. Semangat untuk belajar. Haleluya. Kalau dulu ibadah cuma seminggu sekali, berubah tambah lagi gitu ya. Dulu sebelum COVID kita bisa berkumpul baik di Komsel seminggu sekali, juga dalam ibadah tengah minggu PA ya, ibadah kaum muda ya, beberapa hari dalam seminggu kita bisa bersekutu. Tapi setelah COVID, wah enak ya, sebulan gak ibadah enak ya. Atau orang sudah terbiasa, udahlah kamu kenapa gak kerja? Aku sudah buka YouTube kok, aku sudah ibadah di YouTube. Ternyata kebiasaan itu mengubah.
Dan setelah sudah tidak ada COVID, sudah diizinkan ibadah bareng, sudah terlalu nyaman dengan ibadah di rumah. Tapi puji Tuhan, saudara dan saya masih memperhatikan waktu-waktu ibadah. Ya, jangan membiasakan diri. Mari kita belajar. Ya, Filipi 4 ayat 8-9. Yang ketiga. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebijakan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan. Jadi perubahan itu berawal dari apa? Pikiran. Apa yang baik, apa yang sedap didengar, pikirkan itu. Jangan pikir untuk memfitnah orang, ya. Melihat kok begitu, itu begini begitu. Pikirkan yang baik. Haleluya. Apa yang baik, apa yang sedap didengar, itu yang harus kita pikirkan. Jadi bisa mengubah kebiasaan itu berawal dari pikiran. Sebab itu untuk mengetahui pikiran kita ini berkenan atau tidak, kita perlu datang kepada Tuhan. Dalam perjumpaan kita hari Selasa punya tema, menaruh pikiran Kristus dalam pikiran kita. Haleluya. Menaruh pikiran Kristus dalam pikiran kita. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, di stabilo ya, Filipi pasal 4 ayat 8 ini. Ini yang harus kita pikirkan, ya. Semua yang benar, kalau yang tidak benar jangan dipikirin, ya. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis. Kalau mulai ada pikiran-pikiran yang tidak benar, ya, ingin cari untung sendiri, ingin cari benarnya sendiri, ayo kita mau letakkan. Kita mau taruh pikiran yang benar. Semua yang mulia, semua yang suci, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Jadi bagaimana bisa berubah kebiasaan yang buruk itu? Taruh pikiran Kristus dalam pikiran kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan ayat 9 mengatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Siapa ini? Rasul Paulus kirim surat kepada jemaat di Filipi. Apa yang sudah kamu pelajari. Jadi hidup Rasul Paulus itu bukan cuma kata-katanya, tapi sikap hidup. Pelajari dan lakukanlah itu. Menjadi contoh dan teladan. Haleluya. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, pikir, apakah aku bisa menjadi teladan bagi anak-anakku, bagi orang yang ada di belakangku. Mungkin kita ditunjuk sebagai pemimpin, kita ditunjuk sebagai ketua. Lakukan itu. Haleluya. Lakukan hidup keteladanan itu. Mungkin kita harus berdampingan dengan suami dan ibu-ibu sebagai penolong. Hiduplah menjadi teladan, penolong bagi suami. Bukan hanya menolong secara fisik, tapi tolonglah dia kalau dia lemah imannya. Bapak-bapak sebagai ketua, sebagai kepala dalam rumah tangga, sudahkah bisa memberi teladan untuk anaknya, untuk cucunya? Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, semua berawal dari pikiran. Kalau pikiran kita benar, kita berkata benar, kita bertindak benar, kita bersikap benar, kita akan menjadi teladan yang baik. Selanjutnya, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Ada satu ajakan, boleh dikatakan perintah. Berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu.
pembaruan etika ketika Yesus ada di dalam diri kita. Tuhan mau mengubah hati ini lebih dulu. Haleluya. Dan ketika kita mau diubah, itu akan mempengaruhi dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, dalam sikap kita. Haleluya. Kalau kita mau dirubah, ada banyak orang percaya dari awal sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, kok hidupnya kayak gitu aja. Maksudnya kayak gitu itu maksudnya nggak berubah. Yang dulu suka bohong, suka nggak berkata benar, tetap aja kayak gitu. Sampai orang menilai, nggak usah dipercaya orang itulah, omongannya nggak usah didengerin. Loh, enak nggak kalau orang menilai kita begitu? Nggak enak kan? Mari kita mau punya tekad mau berubah. Haleluya. Perubahan dalam hati sampai kita mengenal apa yang menjadi kehendak Allah. Apa itu? Yang berkenan dan yang baik. Yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Yang baik dan yang berkenan. Ini harus seimbang, harus sama seperti dua mata uang, dua sisi mata uang. Kalau mata uang gambarnya di atas tok, baliknya tidak ada gambarnya, laku nggak? Nggak laku. Jadi yang baik dan yang berkenan kepada Allah itu harus menjadi identitas kita. Haleluya. Tekad untuk berubah. Kalau saudara dan saya mau berubah, mengubah kebiasaan buruk kita, kita mau sadar, Tuhan selidik aku. Aku punya kebiasaan seperti ini, lepaskan. Dan kedua, saudaraku, kita memiliki semangat semangat untuk belajar, melihat keteladanan dari orang-orang yang Tuhan sudah tetapkan. Mungkin itu ketuamu, mungkin itu pemimpinmu, mungkin itu juga orang tua. Ambil dia teladan, ya. Puji Tuhan, mau berubah. Dan ketika mau berubah, punya tekad, aku mau berubah, ya. Puji Tuhan. Dan tentunya dalam semua ini kita tidak bisa mengubah diri kita. Ada Roh Kudus yang mengubah kita. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakan, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan. Amin. Kalau Roh Kudus itu datang, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, ya. Dia akan memimpin, Dia akan membimbing, Dia akan menguatkan. Puji Tuhan, ada Roh Kudus. Ketika saudara mau berubah tapi nggak bisa, Roh Kudus tolong saya, begitu ya. Roh Kudus akan membimbing kita, mungkin pelan-pelan berubahnya, tapi ada perubahan. Ya, penghambat perubahan, ya. Penghambat perubahan. Kok dari dulu hidupnya kayak gitu saja, tidak berubah. Yang biasa ngomong kotor, yang biasa melakukan penipuan, kecurangan terus. Kenapa nggak berubah? Karena kebiasaannya sudah begitu. Nah, sekarang apa yang jadi penghambat supaya kita tahu dan kita bisa berubah? Yeremia 6 ayat 16 dan 17. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga firmanku, perhatikanlah bunyi sangkakala. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikannya. Wow, luar biasa ini ya. Ini peringatan Yeremia buat bangsa Israel, umat-umat pilihan Allah, ya, sudah diambang penghukuman. Dan kemudian diingatkan, firman Tuhan mengatakan ayat itu, cobalah kamu eling-eling, ya. Ingat-ingat di masa lalumu, jalan yang sudah kamu tempuh, jalan yang sudah kamu nikmati bersama dengan Tuhan, ya. Kamu ingat-ingat itu dan baliklah ke jalan itu. Jangan berkecimpung di jalan yang jahat ini. Balik, diingatkan, ya. Dan ternyata apa jawabannya? Tetapi mereka berkata, kami tidak mau. Kami tidak mau. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di mana jalan yang baik, tempuhlah
jalan yang baik, tempuh. Ini sudah diingatkan. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka menjawab, kami tidak mau menempuhnya. Sudah dikasih tahu, jangan, jalanmu ini keliru, kamu akan hancur. Coba eling-eling dulu loh, pertama kali kamu ikut Tuhan, kamu merasakan indahnya bersama Tuhan. Coba balik ke jalan itu, mau. Lah ini penghambat, ya. Tidak ada kemauan untuk menerima masukan. Diberi masukan, coba, moh, aku enak begini. Wah ini susah ini ya. Nah ini penghambat untuk perubahan. Ayat 15 silakan. Seharusnya mereka malu sebab mereka melakukan kejijikan, tapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah, mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka, firman Tuhan. Ini, mereka sudah terbiasa. Seharusnya mereka malu. Malu dengan perbuatan-perbuatan jahat itu harusnya mereka malu. Tapi mereka merasa baik-baik saja, ya. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan. Harusnya malu ini ya. Kalau sudah terbiasa dengan melakukan kejijikan ini malu harusnya. Tapi apa? Mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka karena sudah terbiasa kotor. Dan ini penghambat, saudara, ya. Kalau kita nggak merasa kotor, nggak pernah mau diselidik oleh Tuhan, ini penghambat untuk perubahan. Sudah terbiasa hidup kotor, akhirnya mereka tersandung. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo, berapa lama kita ikut Tuhan? Kita mau bertambah, maju dalam pemahaman, pemikiran, bahkan dalam perkataan, sikap, tindakan kita. Bagaimana kita bisa berubah? Datang, menyembah, cari hadirat Tuhan. 1 Korintus 15 tadi mengatakan, pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa saudara bergaul? Apakah kita membiasakan diri bergaul dengan Allah? Apakah kita membiasakan diri bersekutu dengan Tuhan? Apakah kita membiasakan diri untuk menyembah Dia, menikmati hadirat-Nya? Ataukah ketika kita datang kepada Tuhan hanya cuma mengucap doa permohonan? Apakah kita datang kepada Tuhan dengan motivasi apa? Haleluya. Siapa yang engkau gauli itu akan mempengaruhi hidup. Kalau kita bergaul dengan Allah, itu pun akan merubah hidup kita, akan terjadi pemulihan. Sebab itu saya mengajak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biasakan dirimu untuk menyembah kepada Tuhan. Entah itu awal dari hari setiap hari atau akhir dari setiap hari. Evaluasi di hadapan Tuhan, ini aku sehari ini apa yang harus sudah aku lakukan? Adakah aku menyenangkan hati Tuhan? Mulailah melangkah, membuat sebuah kebiasaan baru. Kita berdiri bersama-sama.